sistem rem depan kendaraan jenis disc brake. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta training dapat melakukan pemeriksaan komponen rem depan dengan benar. 2. Peserta training dapat melakukan analisa komponen rem depan dengan benar. 3. Peserta training dapat menggunakan servis manual dalam bentuk soft file dengan benar. Komponen rem depan kendaraan jenis disc brake. Rem cakram atau disc brake terdiri dari komponen seperti ditunjukkan pada gambar. Di dalam gambar dilengkapi dengan beberapa keterangan yang diantaranya torsi pengencangan, pengolesan grease, pengolesan minyak rem dan lain-lain. Penjelasan secara detail dapat dilihat di dalam servis manual. Jadwal perawatan berkala kendaraan. Untuk kendaraan dengan kondisi pengendaraan yang normal, dapat ditentukan interval waktu perawatan berdasarkan pada informasi odometer atau bulan. Secara detail dapat dilihat di dalam servis manual bab informasi umum, bagian perawatan dan pelumasan. Di dalam video ini akan dijelaskan tentang pedoman pemeriksaan pada rem depan. Adapun kendaraan yang digunakan adalah Suzuki R3. Pemeriksaan dilakukan pada rem depan sebelah kiri. 1. Naikkan kendaraan. Naikkan kendaraan setinggi dada teknisi. Prosedur menaikkan kendaraan mengacu pada pedoman penggunaan lift pada kendaraan. Selalu kunci lift ketika selesai dinaikkan pada posisi yang sesuai. 2. Siapkan peralatan dan kelengkapan. Dalam hal ini teknisi dapat meletakkan peralatan dan kelengkapan yang akan digunakan pada troli sesuai dengan kebutuhan. Atur penataan peralatan dan kelengkapan sehingga mudah untuk digunakan. Tiga. Lepas roda depan kendaraan. Lepas semua roda menggunakan impact. Sebelum menggunakan impact, pastikan arah putaran dan level kecepatannya benar. Gunakan soket impact untuk melepas mur roda. Lepas mur roda dengan urutan menghilang. Empat. Lepas kaliper dan kampas rem. Lepas kedua baut kaliper rem. Gantungkan kaliper rem menggunakan hook. Letakkan kampas rem di rak. Periksa kaliper rem dan selang fleksibel. Periksa silinder boot piston dari kebocoran dan kerusakan secara fisik. Periksa key kencangan dan kebocoran dari bleeder plug dan fleksibel hose joint bolt. Periksa kondisi selang fleksibel dari bocor dan retak. Periksa key kencangan baut pengikat dan pengunci atau airing dari selang fleksibel. Periksa karir rem dan slide pin boot. Periksa gerak slide pin dan kondisi pin boot dari robek.
Periksa kekencangan baut pengikat kari rem. Periksa kampas rem atau brake pad. Ukur ketebalan kampas rem bagian luar dan bagian dalam menggunakan vernier kaliper. Bersihkan kampas rem menggunakan udara bertekanan dan brake cleaner. Bersihkan dan periksa posisi 0 pada vernier kaliper atau jangka sorong. Ukur ketebalan kampas rem sesuai prosedur pada servis manual. Bacalah hasil pengukuran dengan benar. Warning: tidak tegak lurus ketika meletakkan vernier kaliper atau jangka sorong pada brake pad. Perhatikan posisi vernier kaliper atau jangka sorong pada brake pad harus tegak lurus untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. 12. Periksa ketebalan cakram rem atau disc brake. Ukur ketebalan cakram rem atau disc brake menggunakan mikrometer. Bersihkan cakram rem atau disc brake dan mikrometer. Pastikan terlebih dahulu posisi 0 pada mikrometer. Lakukan kalibrasi mikrometer jika posisi 0 tidak tepat. Lakukan pengukuran cakram rem atau disc brake sesuai dengan pedoman servis manual. Baca hasil pengukuran tanpa melepas mikrometer dari disc brake. 13. Periksa defleksi cakram rem atau run out disc brake. Ukur defleksi dari disc brake menggunakan magnetic stand dan dial gauge. Pasang 2 mur pengikat roda ke disc brake dan kencangkan. Pasang dial gauge pada disc brake dengan jarak spindle sekitar 10 mm dari tepi disc brake. Pastikan posisi spindle tegak lurus dengan permukaan disc brake. Putar disc brake dan perhatikan gerakan jarum dari dial gauge. Untuk memastikan hasil pengukuran, putarlah disc brake lebih dari 1 kali. Lepas kembali mur pengikat roda. Sepuluh. Pasang kampas rem atau disc brake. Bersihkan permukaan dari sim dan permukaan bagian belakang brake pad. Oleskan grease pada bagian ujung dari disc brake dan permukaan sim dan bagian belakang disc brake. Pasangkan pada karier. Sebelas. Pasang kaliper rem. Kencangkan baut pengikat kaliper menggunakan kunci momen. Torsi baut kaliper rem depan R3 adalah 27 Nm. Secara detail dapat dilihat di servis manual. Belas. Pasang roda depan. Pasang semua mur roda menggunakan impact. Sebelum menggunakan impact, pastikan arah putaran benar. Atur putaran impact pada level rendah.
Gunakan soket impact untuk memasang mur roda. Pasang mur roda dengan urutan menyilang. Turunkan kendaraan. Turunkan kendaraan sampai hampir menyentuh lantai, kira-kira 10 cm dari lantai. Konfirmasi menggunakan suara saat menurunkan lift. Lift turun. 14. Tarik rem tangan. Sebelum membuka pintu kendaraan, pastikan tangan atau sarung tangan dalam kondisi bersih. Bersihkan tangan atau lepas sarung tangan jika kondisinya kotor. Kencangkan mur roda. Gunakan kunci momen untuk mengencangkan mur roda. Besarnya nilai torsi yang diberikan sesuai dengan petunjuk pada servis manual. Rapikan dan bersihkan. Rapikan dan bersihkan semua peralatan dan kelengkapan yang sudah digunakan. Kembalikan pada tempatnya seperti semua. Kembalikan ke posisi 0 untuk kunci momen. Kembalikan alat ukur dengan memberikan celah antara hang vernier kaliper dan mikrometer. Kira celahnya 1 mm. Bersihkan area kerja. Lock pintu kendaraan.